Selamat bertemu lagi. Nama saya Catur Sugianto. Saya dosen di Fakultas Ekonomi UGM dan juga peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Penelitian saya yang terbaru mengenai bagaimana peran ibu-ibu wanita di Tegalembo, di Pacitan. Mereka beternak sapi perah dan mengolah limbah untuk pupuk organik dan sayur organik. Ternyata ada juga tambahan penghasilan dari situ. Yang lain adalah bagaimana ibu-ibu di kota Yogyakarta itu menanam sayur dan juga bunga di halaman mereka. Istilahnya sekarang adalah urban farming. Dan ternyata selain ada tambahan penghasilan juga mereka sekarang ada tambahan teman. Topik-topik penelitian seperti ini sejalan dengan upaya untuk memerangi kemiskinan dan juga mengurangi kelaparan dan juga meningkatkan peran wanita tentu saja. Nah, ini adalah topik besar yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu masuk dalam target atau kinerja yang ingin dicapai di dalam Sustainable Development Goals. Penting peran wanita itu, penting bagaimana mereka berkontribusi di dalam pengurangan kemiskinan dan juga meningkatkan peran wanita di dalam kegiatan ekonomi dan juga rumah tangga tentu saja. Dengan begitu hidup menjadi lebih indah, lebih sehat dan juga lingkungan menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Nah, kita hari ini akan ke Kulon Progo untuk melihat bagaimana contoh langsung kehidupan bersama ibu-ibu mengelola kegiatan ekonomi lokal, ekonomi di sekitar mereka, supaya ada tambahan penghasilan dan juga bagus untuk lingkungan di sekitar mereka. Mari bersama. Kami masih di jalan, ini dalam mobil, dan sepanjang perjalanan menyenangkan karena suasananya lebih dingin. Kanan kiri kelihatan ada banyak kegiatan ekonomi, ada warung, ada toko dan sebagainya. Kita sudah sampai di Desa Banjarharjo, tempat yang kita tuju rumahnya Bu Dwi Martuti di Bondis, tempat untuk kita menikmati produk lokal gitu ya, produknya ibu-ibu kelompok wanita tani. Bun, monggo Pak Catur. Sugeng panggih malih Bu Dwi. Teman-teman, inilah suasana di Bondis Coklat sebagai salah satu aktivitas yang menjadi perhatian Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan. Mari kita ngulik lebih lanjut gitu ya. Saya harus cuci tangan dulu. Oh iya, makasih. Rawuh wonten Kedai Coklat Bondis, salah satu unit kekayaannya dari KWT Pawon Gendis. Oh, oke. Karena di KWT Pawon Gendis itu kita banyak unit usaha, Pak. Oh, gitu. Nah, ini salah satu dan ini juga salah satu yang jadi andalan di Pawon Gendis. Pak Catur, kita bisa santai-santai di meja bar. Bar iki nggih. Aduh, menarik. Sekaligus kenalan dengan ibu-ibunya. Wow. Ini salah satu anggota Pawon Gendis yang memang kita serap tenaga kerjanya, SDM-nya untuk bergabung di Kedai Coklat Bondis sebagai tenaga kerja di sini. Oh, Ibu tinggal di sekitar sini? Iya, Pak. Oh, di belakang Bu. Namanya Bu Mursini. Bu Mursini. Monggo Pak, lenggah Pak. Matur nuwun. Ini termasuk ya KWT atau ini? Ini KWT. Staf KWT. KWT. Jadi di dalam organisasi KWTI yang namanya Pawon Gendis ini, memang tidak semuanya muncul unit usaha, Pak. Oh, begitu. Tetapi kami selalu berupaya untuk menggali potensi mereka. Minimal harapannya pengetahuan yang kita bagikan kaitannya dengan pertanian, olahan itu bisa dipakai di dalam keluarganya. Ternyata muncul juga yang setelah bergabung beberapa saat di Pawon Gendis ini muncul unit usaha. Oh, gitu. Ya. Kalau yang sebelum bergabung itu waktu itu hanya 5 unit usaha. 5 unit usaha. Kita bergabung, kita pasarkan secara bersama-sama. Setelah bergabung ini ternyata menurut data yang kami ini kumpulkan ada 12-an unit usaha, Pak. Yang
ada di kuliner seperti catering, terus produsen tempe koro, tempe bungo, tiwul, itu pasar tradisional pemasarannya. Terus ada kalau malam mie goreng, nasi goreng, mie godok Pak, itu juga ada, terus angkringan juga ada. Nah, yang lain itu ada pertanian, tetap pertanian itu juga unit usaha menurut kami. Terus ada juga kerajinan, konveksi, ada penjahitnya. Terus perikanan, baik yang budidaya ikan, bahkan sekarang yang sedang tren itu budidaya cacing sutra. Ini semua ada dalam wadah KWT Pawon Gendis? Iya. Ini kan pastinya bukan hanya sekedar hobi masak ini, tapi pasti ada istilahnya motivasi lah. Kenapa Ibu ngajak banyak ibu-ibu yang lain? Karena menurut saya Pak, seperti pepatah yang selalu kita dengar, kalau sendiri kan nggak kuat ya. Pokoknya lebih kuat kalau kita bersama-sama. Ditambah lagi saya melihat teman-teman khususnya ibu-ibu rumah tangga. Sebenarnya mereka itu tanpa menyadari mereka sebenarnya punya potensi. Tapi kalau tidak ada yang menggali, mereka tidak menyadari Pak. Jadi kayak merasa terpanggil saja, untuk mengajak, ayo kita usaha bareng-bareng dengan organisasi yang sama, wadah yang sama, tetapi potensinya bisa macam-macam kok. Wah, ini unik ini, diwadahi dalam KWT tapi boleh melakukan hal yang berbeda. Walaupun kita bajunya kelompok wanita tani. Mengajak ibu-ibu itu kan ya pasti harus ada izin bapak-bapaknya kan misalnya. Pastilah ada tantangannya gitu. Pertama, dari saya pribadi Pak, saya di wilayah sini itu bukan siapa-siapa. Awalnya Tuti ini mau ngajak apa gitu, cuma Tuti kok mau ngapain gitu. Tapi seiring waktu, prestasi kami sampai tingkat nasional, bahkan di tahun 2015 kami mendapatkan penghargaan Adikarya Pangan Nusantara kategori pelaku ketahanan pangan. Langsung saya diundang ke Istana Negara ketemu dengan Pak Jokowi. Mantap. Baru 2 tahun berdiri Pak. Sejak itu kepercayaan anggota saya semakin meningkat ke saya. Namanya kegiatan perempuan, kegiatan perempuan, padahal yang utama mereka tetap harus mengurusi keluarganya. Tentunya harus izin suami. Tidak semuanya direstui, tetapi selalu berupaya memberikan hasil yang baik, bahwa ini kegiatan positif. Ada buktinya. Akhirnya didukung kok sama bapak-bapak. Nah ini kan saya hanya melihat coklat nih. Kalau tadi kan Ibu cerita ada banyak kuliner segala apa, bisa gabung gitu atau gimana? Kerjanya gimana? Mekanisme kalau kerjanya seperti ini Pak, kita memang mempunyai unit usaha banyak. Tetapi untuk manajemennya itu dikoordinir oleh masing-masing anggota yang punya unit usaha itu. Jadi masing-masing punya dia manajer sendiri, kuliner sendiri, tadi gitu ya? Tetapi atas nama Pawon Gendis semua. Ada 2 hal yang selalu kita tekankan dari awal, kita punya kesepakatan bahwa untuk bahan baku dan SDM-nya diutamakan harus pakai di dalam wilayah kelompok. Organisasi ini sebagai wadah, sebagai wahana belajar, wahana kerjasama, dan bonusnya unit usaha. Jadi kalau gitu, yang saya mohon maaf ada yang maju, ada yang mungkin jalannya agak tersendat, itu gimana ya? Nah, kami selalu sampaikan ke anggota bahwa maju tidaknya masing-masing anggota itu tidak otomatis. Itu tergantung kerja keras mereka juga. Tugas kami sebagai pengurus di dalam organisasi ini mendukung, menjembatani, dan mencarikan pasar. Kita juga beberapa kali mengutus atau mengundang narasumber untuk memberikan wawasan kaitannya dengan pertanian maupun olahan. Kalau istilahnya itu pengembangan kapasitas dari SDM ibu-ibu itu betul-betul dari bawah ya, dari bawah dan natural Pak. Natural ya. Tidak dipaksa. Tumbuh sendiri. Ketika tumbuh, kami mendorong. Anggota kami yang mempunyai unit usaha baru, ketika mereka berdiri sendiri dengan nama unit usaha mereka, itu agak susah Pak. Agak susah ya. Tapi kalau kita tempeli banner ada bahwa ini adalah anggota Pawon Gendis dengan logo Pawon Gendis juga, ternyata mereka cukup lebih familiar melihat Pawon Gendis nih gitu. Mau enak mau enggak sudah percaya Pawon Gendis. Ada brand tertentu brandnya. Itu kekuatannya ya. Jadi ekonomi lokal dan kemudian kemandirian dari bawah, natural gitu kan, natural karena masing-masing akan berbeda gitu ya, problemnya gitu ya. Dan mungkin Bapak bisa kami antar ke salah satu anggota kami yang sudah punya unit usaha cukup
naik progresnya. Oke. Ya, di anggota KWT. Oh, ya, di cateringnya Pak, di cateringnya. Oh, oke. Mari. Jadi ini kita ini di apa ini? Cateringnya Pak. Ini salah satu unit usaha juga dari organisasi kelompok wanita tani Pawon Gede. Brandnya Mbak Ndut. Oh malahan ya? Mbak Ndut. Anggota KWT. Yes, mantap. Mbak Ndut, Mbak Ari. Wah, Mbak Ari. Diperkenalkan Pak, namanya Mbak Ari. Saya Catur. Saya dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Badhe mresani kita ngicipi. Mari terima kasih. Saya pengen diceritain bagaimana dulu Mbak Ari bisa membangun cateringnya ini. Nah, gimana? Dulu awalnya gimana awalnya? Kalau dari awal dulu usaha saya memang dari dulu ya bakul gorengan Pak. Oh gitu, bakul gorengan, gorengan ke pasar. Minang tenggak. Oh gitu. Ada Mbak Tuti bikin kelompok. Bikin kelompok ya. Tapi awalnya kalau saya ingat itu Mbak Ari itu menyampaikan sendiri, "Mbok saya melu." Gitu. Saya bagus sekali itu. Jadi ini salah satu Pak, salah satu anggota kami yang ketika masuk di Pawon Gede itu tergali potensinya. Oh gitu. Akhirnya Mbak Ari menyadari masak sebulan nih. Dari dulu angkringan terus naik itu gimana? Apa? Perkembangannya bagus lah. Omsetnya mungkin. Omsetnya saya nggak mau kalau rahasia nggak mau sih. Naiknya berapa persen? Gimana? Oh ya berlipat-lipat. Berlipat-lipat ya. Wah. Terima kasih Bu Ri ceritanya bagaimana Ibu dulu mulai masuk dan kemudian masuk KWT dan kemudian alhamdulillah bisa berkembang ya. Mudah-mudahan ini lancar dan juga sukses ke depannya. Bisa mendorong anggota yang lain untuk bisa ikut maju juga. Mendorong sangat. Pamit ya Mbak Ari. Terima kasih banyak. Ini Pak Catur, rumah produksi Wondis yang memang belum selesai. Coklat itu kan istilahnya produk akhir gitu kan. Sebelumnya kan kakao gitu kan. Mohon diceritakan bagaimana hubungan Ibu ini coklat ini dengan petani kakao. Jadi gini Pak, kami dikenal sebagai produsen coklat itu pertamanya pegagan. Salah satu jenis olahan pegagan ini kita buat coklat pegagan. Gitu. Yang awalnya ini diperuntukkan ke anak-anak. Sehingga waktu saya berpikir pegagan ini harus dimasukkan ke jenis makanan yang memang disukai oleh semua anak. Nah, waktu itu saya kepikiran coklat. Sehingga muncullah 2014 itu coklat pegagan. Karena saya tinggal di wilayah kecamatan yang memang potensi kakaonya sangat melimpah. Berarti saya memposisikan sebagai pengolah, bahan bakunya saya ambil dari petani kakao di wilayah sekitar saya. Keberadaan Wondis ini bisa dibilang saat ini lebih memberi motivasi petani untuk merawat tanamannya kembali. Ya, sehingga alhamdulillah kami menemukan satu kelompok tani kakao. Sudah ada kelompok di sana ya? Namanya Kelapa Mas, anggotanya ada 70 orang Pak. Sejak saat itu kami terus menyemangati mereka dan Bentar, menyemangati itu kan ada artinya. Apa artinya? Menyemangati dengan cara kami menuntut, tapi kami menghargai mereka, memberi motivasi mereka agar merawat tanamannya kembali dengan cara membeli per kilonya. Untuk kelas 1 itu 37 sampai 40 ribu. Standar kelas 1. Terus, sehingga perbedaannya sudah 2 kali lipatnya Pak. Dan di atas harga pasar dunia. Pasar dunia 21 ribu. Ini cocok dengan misi pembangunan yang berkelanjutan, yang partisipatif, terutama yang dari ibu-ibu. Selanjutnya mau ke kebun kakaonya Pak? Oh boleh? Iya, kita ke hulu ya. Para petani. Mudah-mudahan pas lagi di rumah. Oke. Siap.
Kliwonan, Kliwonan, tepatnya kita menuju ke sekretariat kelompok tani kakao yang menyuplai biji kakaonya ke Wondis. Dan Pak, Pak, ini kami mengantarkan tim dari UGM nih Pak Catur. Pengen meresani tanaman kakao dan kenalan kalian Pak Dalijo. Oh iya. Kita langsung ke kebun Pak. Monggo, mari. Monggo Pak. Ya. Dari Ibu Tuti apa sih yang sudah diajarkan? Cara mengolah. Cara mengolah ya. Ya kemarin permintaan sortasi kan dia yang memberikan petunjuk seperti ini. Ya kita jalani dan sudah diterima. Tapi itu tuntutan yang wajar ya, kalau mau dimasuk ya sekian seperti ini kan. Betul. Ini contoh-contoh hasil yang bagus, hubungannya bisa lestari nanti dengan Wondis. Iya. Maka saya tetap satu kata kok, saya sudah boleh iya, tetapi iya. Monggo. Sampai kembali lagi ke Wondis ya Pak ya. Wah iya, lumayan nih seharian. Sudah menyita waktu Bu Tuti seharian ini. Buatan apa-apa, tidak apa Pak. Jadi hari ini kita sudah menggali apa yang dilakukan oleh Bu Tuti dengan Wondisnya, terutama bagaimana kelompok wanita tani Pawon Gendis ini berkembang. Kita lihat mulai dari hanya ada 5 usaha, tetapi dengan motivasi, dengan contoh keberhasilan, itu sudah mendorong tumbuhnya kelompok wanita tani. Jadi ada 2 kunci tadi, kewirausahaan yang diperkenalkan Bu Tuti, dan kemudian kerja sama secara natural mengembangkan usaha secara bersama-sama di dalam kelompok wanita tani. Yang lain juga unik adalah usaha ini itu semua bahannya diutamakan dari lokal ya, dari dusun, kemudian dari desa, bahkan tenaga kerja diutamakan di situ. Jadi ini merupakan usaha membangun ekonomi lokal yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok wanita tani Pawon Gendis tadi. Jadi apa yang kita lihat adalah wanita, ibu-ibu ini tidak hanya perannya di internal saja, yang kalau di dalam teori itu kontribusinya dalam perekonomian tidak dihitung gitu ya, di dalam PDB tidak dihitung. Tetapi kita sudah membuktikan bahwa pemberdayaan wanita, pemberdayaan ibu-ibu itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, baik bagi keluarga para wanita tadi, ibu-ibu anggota Pawon Gendis tadi, dan juga ekonomi daerah. Topik besar kita adalah Sustainable Development Goals. Saya mencatat ada 1 kegiatan ibu-ibu di Pawon Gendis itu sudah cocok untuk mengurangi kemiskinan. Goals yang pertama. Yang kedua, food security, ada suplai makanan. Nah, goals yang berikutnya saya serahkan kepada pemirsa untuk menggali apa yang bisa dikontribusikan oleh kelompok wanita tani Pawon Gendis tadi di dalam pencapaian SDGs. Terima kasih, mohon maaf merepoti hari ini, mudah-mudahan tidak bosan, dan saya yakin nanti hari yang lain kami juga akan sowan lagi. Sami-sami Pak Catur, terima kasih juga atas kunjungannya, kami tunggu kembali kedatangannya. Terima kasih, Assalamualaikum, salam sehat semua. Matur nuwun.